Seperti yang kita tahu, tingkat mobilitas dan peristiwa kependudukan berjalan sangat dinamis. Seperti pindah domisili penduduk yang datang di suatu daerah, ada juga masyarakat yang genap berusia 17 tahun, pemilih yang kemarin TMS memenuhi syarat sekarang meninggal dunia, alih status sipil menjadi TNI Polri atau sebaliknya. Jadi proses dinamika pendudukan inilah yang menyebabkan KPU perlu untuk memuktakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Gresik. Saat ini suasana di kantor KPU Kabupaten Gresik sedang cukup dinamis dan penuh aktivitas. Meskipun belum masuk tahun pemilu, berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk kegiatan rutin yaitu salah satunya pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa kita sebut dengan PDPB. Ya, di tengah rutinitas administrasi, koordinasi dengan stakeholder, hingga pengelolaan data, tim KPU tetap aktif memastikan agar setiap warga yang memiliki hak pilih benar-benar terdata dengan baik. Karena seperti yang kita tahu, pemilu yang sukses dimulai dari data pemilih yang akurat. Dan hari ini, kita akan mengupas tuntas apa itu PDPB, bagaimana prosesnya berjalan, tantangan yang dihadapi, serta harapan dari KPU kepada masyarakat. Bersama saya sudah hadir di studio Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Gresik, Bapak Zuhri Firdaus. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa ini ya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman pemilih banyak yang belum mengenal Bapak Zuhri Firdaus sebagai Komisioner KPU Kabupaten Gresik. Bisa nggak, Pak, memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih? Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zuhri Firdaus, akrab dipanggil Zuhri. Di Kabupaten Gresik, saya mengampu sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi yang umum disingkat sebagai Divisi Rendatim. Terima kasih, Bu. Baik, langsung saja kita mulai ya, Pak. Ya. Mungkin saat ini tahapannya di luar pemilu kita melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Bisa dijelaskan secara singkat, Pak, apa itu? Ya, terima kasih, Bu. Jadi PDPB ini bukan PPDB loh. Jadi PPDB itu kan penerimaan peserta didik baru. Oh, bukan. Tapi PDPB ini adalah singkatan dari pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan. Jika kita merujuk aturan KPU nomor 1 tahun 2025, yang dimaksud dengan PDPB adalah kegiatan untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pilkada terakhir yang disinkronisasi dengan data kependudukan secara nasional. Gitu. Berarti bukan ini ya, Pak, pendaftaran siswa baru ya? Oh, bukan. Karena waktunya bersamaan, Pak. Iya, betul. Terus kenapa, Pak, PDPB penting dilakukan meskipun belum masuk tahun pemilu? Ya, menurut saya ini penting karena seperti yang kita tahu, tingkat mobilitas dan peristiwa kependudukan berjalan sangat dinamis. Ya, seperti pindah domisili penduduk yang datang di suatu daerah, kemudian keluar daerah. Ada juga masyarakat yang genap berusia 17 tahun. Ada juga setiap harinya pemilih yang kemarin TMS memenuhi syarat sekarang meninggal dunia. Dan tidak jarang juga ada alih status sipil menjadi TNI Polri atau sebaliknya. Jadi proses dinamika pendudukan inilah yang menyebabkan KPU perlu untuk memuktakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk membantu proses penyusunan DPT pada pemilu dan pilkada berikutnya. Karena apa? Dengan data yang sudah diupdate dan divalidasi lebih awal akan menjaga kualitas data pemilih ke depan. Sekaligus kegiatan PDPB ini sebagai bahan sosialisasi
menyediakan data dan informasi kepada masyarakat mengenai data pemilih tersebut. Siapa saja Pak pihak yang terlibat dalam proses PDPB di Kabupaten Gresik? Kan kalau kita pemilu kan ada dibantu dengan PPK, PPS, bahkan Pantarlih dan PPDP nggih Pak. Untuk yang saat ini? Kalau untuk kegiatan PDPB ini jelas penyelenggaranya untuk tingkat pusat ada KPU RI. Untuk tingkat provinsi ada KPU provinsi dan kabupaten ada KPU kabupaten. Dalam hal ini KPU Kabupaten Gresik bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PDPB di wilayah Kabupaten Gresik. Tapi tidak menutup kemungkinan sesuai prinsip pelaksanaan PDPB yaitu inklusif, maka kerjanya juga akan melibatkan pihak-pihak. Pihak-pihak ini seperti Bawaslu Kabupaten Gresik, kemudian Disdukcapil, TNI Polri, dan lembaga-lembaga pendidikan SMA SMK, termasuk rutan kelas 3 di KPU Gresik dan lain-lain. Jadi pelibatan ini agar nanti proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bisa berjalan lebih maksimal. Gitu. Terus selanjutnya untuk prosesnya Pak, mekanisme untuk PDPB berjalan setiap bulannya bagaimana? Ya, sebagai info untuk teman pemilih, proses kerja PDPB ini dilakukan secara berkesinambungan dan berkala. Jadi KPU Gresik secara teknis dalam kerjanya menggunakan sebuah piranti atau sistem teknologi informasi yang disebut SIDALIH atau singkatan dari Sistem Data Informasi Pemilih. SIDALIH inilah yang nantinya oleh KPU digunakan untuk mengolah, menyusun, memelihara data pemilih berkelanjutan. Jadi secara umum prosesnya yaitu dalam SIDALIH ini KPU akan memasukkan pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan memperbaiki data pemilih. Pertanyaannya, siapakah pemilih baru tersebut? Adalah warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun, atau ada penduduk yang datang ke Gresik, atau ada warga negara yang sudah purna tugas dari TNI Polri, termasuk warga negara yang sudah kawin atau sudah pernah menikah. Sedangkan untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah masyarakat pemilih yang memberikan bukti kematian. Kemudian ada pula masyarakat yang pindah keluar, terus ada pula masyarakat yang berganti status menjadi TNI Polri. Terkait masyarakat ini maka di dalam sistem kita akan kita coret menjadi pemilih tidak memenuhi syarat. Jadi setelah kita memasukkan pemilih baru, mencoret pemilih tidak memenuhi syarat dan memperbaiki elemen data pemilih, maka secara berkala paling sedikit 3 bulan sekali di tingkat KPU Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi inilah yang nantinya kita laporkan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan rekap paling sedikit 6 bulan sekali, sekaligus memberikan informasi kepada publik terkait perkembangan fluktuatif daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Berarti proses pengelolaan data pemilihnya masih sama dengan pemilu maupun pilkada yang sebelumnya ya Pak, menggunakan aplikasi SIDALIH. Betul. Yang perlu diketahui aplikasi SIDALIH merupakan sistem informasi data pemilih yang digunakan untuk pengelolaan data pemilih. Kemudian apa saja Pak sumber data yang digunakan untuk KPU dalam memperbaharui data pemilih itu? Kalau ngomong sumber data PDPB yang jelas satu yaitu DP4 atau data penduduk potensial pemilih yang dikirimkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada KPU RI kemudian diturunkan kepada KPU Kabupaten Kota. Kemudian data kedua bersumber dari DPT kita yang terakhir. DPT kita yang terakhir itu DPT Pilkada kurang lebih 971.740 pemilih. Data ketiga itu dari masukan instansi yang terkait, entah itu Bawaslu, Dukcapil, dan lembaga yang terkait. Termasuk yang keempat, data dari hasil laporan masukan tanggapan masyarakat. Sumber data inilah yang kemudian oleh KPU disandingkan, dicek dan disinkronisasi untuk dimutakhirkan dan disusun sebagai data pemilih.
Semakin menarik ya Pak. Mending sekarang kita minum dulu ya Pak, sambil istirahat sebentar. Minum. Monggo Pak. Sudah Pak? Nah, Lanjut ya Pak. Apakah masyarakat bisa ikut serta dalam proses ini Pak? Kalau iya, bagaimana caranya masyarakat bisa berpartisipasi? ya tentunya sangat bisa, karena prinsip dari PDPB ini adalah responsif dan partisipasi. Jadi monggo bagi masyarakat Gresik yang merasa belum terdaftar sebagai pemilih atau merasa ada data kependudukannya tidak sesuai, bisa melaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik. Kami menyediakan formulir. Dari formulir itu nanti bisa disampaikan kepada kami. Bisa disampaikan langsung ke kantor atau bisa melalui nomor WhatsApp atau media sosial yang resmi kami share. Gitu Pak. Mungkin dalam pelaksanaannya ya Pak, tentu ada tantangan. Kalau misalkan pemilu dan pilkada kita melaksanakan pleno mengundang eksternal, nah itu kan ada tantangan tersendiri dari masukan eksternal. Nah, untuk yang penyusunan PDPB gini, ini apa ya kira-kira tantangannya akan dihadapi Pak? Ya, kalau tantangan sih menurut saya meliputi satu ya, terkait sumber daya manusia dan anggaran. Jadi bedanya dengan proses pemutakhiran data saat pemilu dengan PDPB, saat ini KPU Kabupaten Gresik tidak lagi punya jajaran bawah. Kalau kemarin ada PPK, BPS, Pantarlih, hari ini tidak. Jadi KPU Kabupaten Gresik melakukan PDPB secara mandiri. Kemudian terkait anggaran, ya alhamdulillah karena ada kebijakan efisiensi, kegiatan PDPB ini adalah termasuk kegiatan yang tidak berbasis anggaran. Jadi perlu adanya kreativitas supaya kegiatan ini bisa berjalan maksimal. Ya, tantangan kedua itu terkait kondisi data yang kita terima. Ya, tidak jarang data yang diturunkan atau data yang masuk ke KPU Kabupaten Gresik, beberapa ada yang elemen datanya itu tidak lengkap itu. Ada juga data yang invalid, data ganda, itu yang kemudian merepotkan kerja-kerja kami dalam proses pemutakhiran. Biasanya dulu ada teman-teman PPK, PPS, hari ini tidak ada, sehingga ketika kita melakukan verifikasi data menjadi kesulitan. Ini yang menguras, menurut saya akan menguras energi nantinya karena kondisi data yang bermasalah. Yang ketiga itu terkait partisipasi publik. Ya mungkin ya kita berharap masyarakat nanti bisa proaktif mengecek dan memberikan masukan kepada kami. Tapi kalau berbicara pengalaman sebelumnya dari sharing teman-teman, masyarakat ini kurang proaktif sehingga menyulitkan kami dalam proses pemutakhiran data pemilih. Ini saya pikir beberapa tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Nah, berkenaan dengan data ganda, pemilih yang pindah domisili maupun data yang tidak valid ya Pak, bagaimana strategi dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut Pak? Ya, kalau sekarang itu sistem yang kita miliki yang saya sempat sebut tadi Sidale itu lebih canggih daripada sebelumnya. Jadi Sidale antar KPU Kabupaten Kota ini bisa berkoordinasi dan berbicara. Sehingga saat operator Sidale kita itu membuka aplikasi Sidale itu di situ akan muncul mana data ganda, mana data invalid, mana data yang tidak ada. Data-data inilah yang kemudian nanti kita koordinasi dengan KPU kabupaten lain untuk mempertanggungjawabkan bahwa data ini benar atau tidak, data ini milik siapa, data ini perlu kita masukkan atau tidak, maka kita perlu koordinasi untuk menyamakan persepsi, bukti dukung secara jujur, entah itu KTP, KK maupun bukti kepemilikan yang lain, mana yang kuat untuk dipertahankan. Tapi memang ya tetap akan kesulitan jika itu butuh verifikasi secara teknis langsung ke lapangan. Kalau dulu kita punya teman Partaleh inilah yang secara langsung door to door datang ke rumah penduduk. Tapi karena hari ini tidak ada Partaleh, tidak ada PPS dan PPK, maka
menurut saya perlu juga kolaborasi dengan teman-teman di perangkat desa. Ya harapannya perangkat desa inilah nanti bisa kita ajak kolaborasi di tengah efisiensi anggaran yang ada. Susah ya Pak. Harus berjalan sendiri berarti ya Pak. Terus kemudian dampak langsung dari PDPB ini apa Pak terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depannya Pak? Ya kalau menurut saya, kalau ngomong pemilu ini kan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR RI di tingkat pusat, serta memilih gubernur, bupati, kepala daerah, dan anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten. Kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu pakar pemilu, Profesor Laman Subakti, bahwa demokratis tidaknya penyelenggaraan pemilu di suatu negara itu diukur dari tingkat partisipasinya. Dan salah satu indikator untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih adalah dilihat dari kualitas data pemilu. Oleh karena itu, PDPB ini sebagai upaya KPU untuk memastikan bahwa data pemilih itu nanti menjadi data yang komprehensif, akurat dan valid. Ya harapannya juga ini juga nantinya meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan terjadi selama proses pemungutan perhitungan pada pemilu maupun pilkada berikutnya. Apa nih Pak harapannya Pak? Kalau harapan saya sih ya karena KPU ini kan tidak bisa bekerja sendiri. Karena kalau ngomong elemen pemilu maupun pilkada itu kan ada penyelenggara, ada peserta pemilu dan pemilih, dalam hal ini adalah masyarakat. Maka tentunya KPU berharap dalam kerjanya nanti bisa menggandeng berkolaborasi dengan berbagai instansi, mulai dari Bawaslu, Disdukcapil, SMA pendidikan, karena dari lembaga pendidikan itu nanti akan kita ketahui berapa jumlah pemilih baru yang genap berusia 17 tahun termasuk TNI Polri. Yang kedua, harapan kita itu dari proses kolaborasi ini akan menggugah masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengecek data pemilihnya sesuai atau tidak, benar atau tidak. Sehingga dari proses kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat ini akan meningkatkan kualitas kerja-kerja KPU dalam proses pemuktakiran data pemilih berkelanjutan. Nah sebelum kita akhiri ya Pak, bagaimana cara masyarakat Gresik mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dan memastikan datanya sudah sesuai? Mudah sekali. Jadi KPU ini punya situs resmi. Ini namanya Cek DPT Online, atau bisa juga masyarakat mengecek di situs resmi kami di web KPU Kabupaten Gresik. Dan kami pula juga menyediakan berbagai media sosial mulai dari Instagram, Facebook, dan nomor helpdesk WhatsApp. Kalau tidak salah nomornya 0821 3131 0213. 0213. Jadi bagi masyarakat yang kemudian ingin memberikan masukan, tanggapan atau usulan terkait data pemilih atau perubahan data kependudukan bisa menghubungi melalui kanal-kanal yang sudah saya sampaikan barusan. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan teman-teman sahabat pemilih di rumah, teman-teman pemilih di rumah bisa memahami informasi yang disampaikan oleh Komisioner Divisi Perencanaan dan Informasi KPU Kabupaten Gresik. Semoga informasi ini bermanfaat dan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya menjaga hak pilih demi menjaga demokrasi. Sampai jumpa kita di episode berikutnya. Salam KPU melayani.